Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum amin. Telah berkata pengarang kitab ini, Imam Ibnu Athaillah, dan pensyarahnya Imam Ibnu Ajibah. Semoga Allah merahmati keduanya dan juga kita semua serta guru-guru kita, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang baik, rahmatal abrar. Syu'aul basirati yushhiduka qurbahu minka, wa ainul basirati tushhiduka adamaka liwujudi, wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Kana Allahu wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Syu'aul basirah, pancaran mata hatimu, yushhiduka, akan memperlihatkan padamu, qurbahu minka, akan kedekatanmu dari sisinya, dari sisi Allah. Itu baru pancaran mata hati. Tapi nanti wa ainul basirati, mata hatimu sendiri, kalau sudah ainul basirah, bukan lagi sekedar pancaran, tushhiduka, akan memperlihatkan padamu, ada maka bahwa dirimu itu sesungguhnya tidak ada. Kenapa kau sampai bisa melihat dirimu tidak ada? Liwujudihi, karena mata batinmu hanya bisa melihat Allah, hanya bisa melihat semuanya ini yang wujud, yang ada ya Allah. Ya, dirimu ya bukan siapa-siapa, tidak melakukan apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Wa haqqul basirah, bahkan haqqul basirah, mata batin yang sudah hak, yushhiduka, akan memperlihatkan padamu, wujudahu, akan keberadaan Allah sahaja, la adamaka, tidak memperlihatkan bahwa kamu tidak ada, wala wujudaka, bahkan sudah tidak lagi memperlihatkan wujudmu. Kanallahu, adalah Allah berada, wala syai'a ma'ahu, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang bersamanya yang lain. Wa huwal an, dan Allah ada seperti ini dari mulai zaman dahulu. Ala ma kana alaihi kan, sampai sekarang juga begitu sebenarnya. Saudara-saudara, qultu, aku berkata,
Kata Imam Ibnu Ajibah, al-basirah, basirah itu atau mata batin, nadhirul qalbi adalah alat atau penglihatan hatimu. Jadi kalau ditanya apa itu makna basirah, basirah itu adalah nadhirul qalbi, adalah sesuatu yang membuat hatimu bisa melihat. Alat untuk melihat oleh hati itu namanya basirah. Kama annal basara, perumpamaannya dia adalah sebagaimana mata. Kita punya mata ini, mata kita ini nadhirul qalab, adalah alat yang digunakan untuk melihat jasad kita. Para ulama tasawuf, Bapak Ibu, itu menggunakan istilah untuk hati itu qalbu, dan untuk jasad disebutnya qalab. Nah, qalabun pakai alif ya. Kalau hati disebut qalbu, jadi alam yang tidak terlihat itu. Jadi para ulama tasawuf mengatakan kalau badan kita, jasad kita ini melihat pakai mata ini. Sementara kalau hati itu melihatnya pakai basirah, ada matanya juga. Roh kita itu, hati kita namanya basirah. Nah, fal basiratu, basirah sebagai mata yang digunakan oleh hati kita, gitu aja yang gampang. Tara al-ma'ani, biasanya dia bisa yang dia lihat bukan sesuatu yang mahsus, yang terlihat. Mahsus itu apa? Yang bisa dirasa. Kalau mata ini, mata kita, mata fisik, itu yang dilihat adalah al-mahsus, sesuatu yang bisa dirasakan. Si fulan itu cakep kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki si fulanah itu cantik, kalau dia laki-laki ganteng. Itu oh gunung itu indah, oh laut itu luas, itu mata kita yang ngeliat. Tapi beda dengan basirah. Fal basiratu taral ma'anil latifatin nuraniyah. Adapun basirah, mata batinmu, yang itu adalah alat yang digunakan oleh hatimu, yang dia lihat beda. Wal basaru yaral mahsusat, fal basiratu taral ma'anil latifa an-nuraniyah, yang dia lihat adalah makna-makna lembut yang bersifat nuraniyah, yang bersifat cahaya. Artinya ya makna-makna yang misalnya gini ya, ada orang melihat orang ganteng gitu, atau ada orang melihat secara zahir kelihatan dia fisik melakukan A, melakukan B, dia lihat, si fulan kok bisa ya ngaji senderan selonjor sampai merem gitu. Nah itu yang melihat mata zahir. Mata zahir kita ngelihat si fulan ngajinya nyender selonjor terus merem, ngorok lagi ya.
boleh jadi mata batin ngelihatnya lain. Ya Allah, si fulan itu mata batinnya melihat ya orang itu ikhlas, saking ikhlasnya ngaji merem. Orang itu khusyuk, saking khusyuknya apa namanya? Merem. Yang dilihat itu keikhlasan. Jadi kita ngelihat keikhlasan orang, melihat ketulusan orang, itu kita bilang si fulan tulus bukan pakai mata kita, tapi pakai apa namanya? Batin. Batin kita yang melihat. Kita menangkap makna-makna yang dalam dari satu peristiwa, dari satu fenomena, itu yang dipakai mata batin. Selama ini mungkin karena kita ngaji atau belajarnya hidup ini selalu menggunakan eksak ya, sesuatu yang mahsus, yang dirasa, yang dilihat. Kadang-kadang kemudian kita tidak menggunakan mata batin. Padahal mata batin itu juga harus dilatih untuk bisa melihat dan menangkap pesan-pesan al-ma'ani al-latifah, pesan-pesan yang lembut, an-nuraniyah, yang bersifat nur. Nur itu tidak terlihat, yang tidak eksak ya, tapi dia bisa dirasa. Wal basaru yaral mahsusatil kayfiyatil dzulmaniyatil wahmiyah. Sementara mata zahirmu adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang eksak, yang nyata, yang bisa dirasa ya tentang sesuatu. Nah, ini kita baru membahas tentang apa itu makna basirah, mata batin, apa itu mata zahir. Jika kita sudah memahami apa fungsi mata zahir dan mata batin, berikutnya kata Imam Ibnu Ajibah, Syekh Ibnu Athaillah itu menjelaskan bahwa mata batin itu punya tingkat-tingkatan dalam merasakan, menemukan sesuatu. Ya, sama juga kayak mata zahir. Mata zahir ada istilah rabun dekat sama rabun jauh. Ada yang begitu ya? Ada nggak yang begitu? Ada mata kalau suruh baca, gue nggak kelihatan. Tapi kalau perempuan cakep, kalau suruh kelihatan sama dia. Ada nggak yang begitu? Iya. Itu betul nggak sih itu ya? Ada mata yang begitu. Dia baca, nggak kelihatan gue katanya. Nggak bawa kacamata. Kalau suruh baca nggak kelihatan. Itu namanya rabun apa namanya? Rabun dekat. Tapi perempuan cakep jarak 3 meter, jelas banget ya. Maaf nih, di sini yang modelnya begitu matanya coba tolong ngacung. Banyak gak kira-kira? Apalagi yang umurnya udah 40 lewat ya, udah mulai kena plus, apa namanya? Kena plus. Ada sebaliknya, kalau jauh kudu pakai kacamata, tapi kalau dekat enggak. Jauh kudu pakai kacamata. Kalau yang jauh, kalau dia nggak pakai kacamata, perempuan cakep nggak kelihatan dia ya. Tapi kalau deket dia 30 cm jelas, buat baca jelas. Makanya dia malah kalau baca kacamatanya dilepas ya. Kacamata dilepas. Nah, itu mata zahir itu ternyata ada istilah rabun jauh, rabun dekat. Mungkin ada istilah yang lain kalau kita datang ke dokter mata. Apa itu namanya? Silinder. Ada istilah apa namanya? Silinder. Ada istilah mungkin banyak. Itu
mata zahir. Ternyata kalau mata zahir dalam hal kemampuannya menangkap sesuatu ada istilah rabun dekat, rabun jauh, silinder dan berbagai macam namanya, yang itu menjadi istilah yang kita sudah dengar umum. Bahkan ada yang lebih dalam dari itu yang tahu dokter-dokter mata spesialis. Maka tsummal basiratu, kemudian mata batin itu bi'tibari idraki nuril ma'anil latifati ala khamsati aksamin. Mata batinmu dari sisi kemampuannya menyerap, memahami, menemukan makna-makna yang sangat lembut. Cahaya-cahaya dari peristiwa fenomena yang sangat lembut itu ala khamsati aksamin, dibagi berjadi 5 tingkatan atau 5 macam. Ya. Qismun, bagian pertama, fasada nadhiruha fa'amiyat. Ada orang yang mata batinnya sudah rusak, fa'amiyat, maka dia laksana orang yang buta. Fa'angkarat nural haqqi min aslihi, maka dia mengingkari betapa jelasnya nural haqqi, cahaya Allah yang maha hak, min aslihi, dari mulai asalnya. Dia tahu bahwa la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin illallah, tiada zat yang berhak disembah kepada selain Allah, ya kecuali Allah maksud saya. Dia tahu sebenarnya, cuman udah rusak. Ini ibarat orang udah rabun, udah ya. Akhirnya dia begitu jelasnya kebenaran atau nurullah, ya keberadaan Allah, karena rabun tadi. Kayak orang belekan itu di depan jelas cakep gitu, nggak ngelihat dia. Qala Sayyidi Al-Busiri, berkata Imam Al-Busiri yang tadi dibaca itu, qasidah Burdah. Beliau mengumpamakan tentang bagaimana sakitnya mata batin seseorang itu sama kayak sakitnya mata zahir. Qad tunkirul ainu daw'a syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Qad tunkirul ainu daw'a syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Qad tunkirul ainu, kadang-kadang mata itu, mata zahir, mengingkari daw'a syamsi, matahari yang bersinar begitu jelas, terang. Kalau orang yang matanya normal, silo, nah, matanya normal. Tapi dia punya mata karena lagi min romadin, karena sakit mata, belekan dia. Romat itu dulu kadang-kadang diartikan belekan. Apa namanya? Belekannya sejenis sakit mata lah. Orang kalau lagi sakit mata belekan, saking banyaknya beleknya, maaf, jorok gitu kalau kita tahu, nutupin apa namanya? Mata nggak ngelihat begitu terangnya, jelasnya sinar matahari. Itu mata zahir. Lah, mata batin orang kafir kayak perumpamaannya orang yang matanya sakit belekan sehingga dia tidak bisa melihat begitu jelasnya sinar matahari. Wa hadhihi basiratul kuffar. Orang kafir itu mata batinnya gitu, ketutup itu. Jadi kalau katanya ayat
yang di awal surah Baqarah itu apa namanya? Yang katanya summun, bukmun, umyun. Nah, yang umyun itu, yang buta, sebenarnya bukan mata zahirnya. Dia lihat kok Nabi Muhammad, mukjizat bolak-balik. Betapa kebesaran Allah dilihat, yang bulan yang tadinya purnama dia minta, lu belah jadi dua Muhammad, kata mereka. Itu bulan terbelah jadi dua, satu geser sebelah barat Jabal Qubais, satu sebelah timur. Mereka lihat, ini bukan gerhana, bukan. Wong mereka yang minta. Itu diceritakan dalam beberapa tafsir ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Ketika ayat ini turun, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, berkumpullah beberapa orang kafir itu, musyrik Mekah. Dia, nah gimana ya kita buat Muhammad itu, katanya kita permalukan. Ada setempat orang-orang musyrikin Mekah kumpul, kongko-kongko, kalau nggak salah namanya Darun Nadwah di Mekah itu dulu. Gimana caranya? Kita suruh dia melakukan hal yang mustahil, supaya nanti orang Mekah tahu Muhammad ini bukan nabi, bukan apa. Kita permalukan dia. Terus gimana? Nah, kita suruh dia, ntar kalau pas purnama bulan kita suruh belah jadi dua. Kalau dia benar katanya utusan Tuhan, kan Tuhannya pasti nolong dia. Kalau enggak kan berarti dia malu kan, nggak ada lagi yang percaya pada dirinya. Benar. Mereka datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya minta yang tadi direncanakan itu. Pas purnama malam-malam, bulan yang bulat indah itu suruh belah jadi dua. Muhammad, kalau kau nabi beneran, coba dah buktiin tuh, mumpung purnama ini, itu bulan bisa enggak atas kekuasaan Tuhanmu, katanya kau utusannya, belah jadi dua, satu ngalor, satu sebelah barat, satu sebelah timur. Nabi berdoa, ajaib. Sesudah Nabi meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan kebesarannya, itu bulan yang tadinya purnama belah jadi dua, Pak. Seret. Dalam hadis itu Imam Ibnu Katsir mengatakan, Nabi berkata pada mereka, Ishhadu, ishhadu, ishhadu. Kau lihat, saksikan, saksikan itu pakai matamu. Ya matanya ngelihat, mata zahir. Tapi sesungguhnya ketika Nabi bilang ishhadu, ishhadu, Nabi sedang ingin mengatakan, lihatlah itu dengan mata zahirmu dan mata batinmu. Kalau mata zahir ya ini, mata batin basirah. Mata batin mestinya begitu melihat ada bulan terbelah jadi dua, fenomena itu, mata batin akan berkata, ini pasti dilakukan oleh Zat yang Maha Kuasa, yakni pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mata batin. Cuma tadi orang kafir itu melihat fenomena semacam ini, mata batinnya udah sudah buta. Kayak orang tadi begitu ngelihat sinar matahari yang begitu jelas, dia bilang nggak kelihatan, wah lu belekan. Romat itu sakit mata. Lu sakit mata ya nggak kelihatan matahari. Orang sakit mata bukan buta, bukan. Ya, tapi ya seperti buta. Lah orang yang buta karuan buta gitu kira-kira. Ini dia sebenarnya ngelihat, tapi karena matanya sakit, ya seperti buta. Nah, itulah
Qala ta'ala, Allah berfirman akan mereka orang-orang yang mata batinnya seperti orang buta. Ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dalam surah Al-Hajj ayat 45. Fa innaha, bahwa sesungguhnya sya'an, kelakuan orang-orang semacam itu, kenapa tidak bisa melihat kebesaran Allah, mata batinnya akan kebesaran Allah? Kenapa mata batinnya tak bisa melihat akan kebesaran Allah? Fa innaha la ta'mal absaru, sebenarnya tidak buta dia punya mata zahir, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta itu mata batinnya. Ya, ini menarik ini. Allah sudah menjelaskan bahwa ada yang namanya al-qulub, yang buta hatinya. Orang bingung, loh kok hati kok buta? Apa hati bisa melihat? Yang melihat namanya mata hati. Mata hati itu bahasa Arabnya basir. Ya hati. Ya Allah. Kita ngelihat bapak-bapak, ibu-ibu nih. Ada orang jahat gitu. Itu kalau orang melihatnya cuman pakai mata zahir, cuman kesal doang yang dia lihat. Orang kok jahat kayak begitu ya. Udah gitu nggak mati-mati lagi gitu. Kadang-kadang orang yang baik malah cepat mati, Pak. Betul ya? Di dalam hidup ini kadang-kadang kita lihat, ya Allah, ada orang baik itu matinya gampang sekali. Ngaji gitu nyender terus tidur sak mati, gampang banget gitu. Ada yang lagi nonton TV duduk atau lagi istirahat duduk set mati, gampang banget ya. Giliran orang yang jahat, yang zalim, nggak mati-mati. Kayak kita nonton film India, siapa kalau tokoh yang jahat namanya? Tuan siapa namanya? Tuan Takur. Nah, kalau kita ngelihatnya cuman pakai mata zahir, yang kita lihat cuman ada orang jahat gitu doang. Tapi kalau pakai mata batin, yang kita tangkap adalah al-ma'anil latifah, makna yang lembut. Allah itu maha perkasa ya, menciptakan makhluknya ada yang kayak begitu, jahat, ya zalim. Bahkan kalau orang itu maaf bodoh, goblok banget, ya diajarin nggak paham-paham. Kalau Anda cuman melihat pakai mata zahir, ngelihat orang kayak gitu cuman kesel doang. Yang ada kesel ngelihat orang zalim kayak gitu, goblok begitu, bodoh begitu, cerewet begitu, sifatnya ngeselin. Nah, yang dipakai mata zahir sih. Coba sekali-kali gunakan mata, maksud saya bukan sekali-kali, ya berkali-kali gunakanlah mata batin ketika melihat orang semacam itu. Nanti pasti hidup jadi lain ya. Ya, kenapa? Allah pasti menciptakan orang semacam itu untuk sebuah hikmah. Dan kita hanya bisa mengatakan, Masya Allah, Allah maha besar ya. Allah maha perkasa menciptakan makhluknya yang modelnya kayak begitu. Nah, itu yang bisa ngelihat itu cuma mata batin. Ya. Nah, makanya ngaji menggunakan ilmu mata batin itu ya cuman ada di tasawuf. Sebab ketika melihat sebuah fenomena, kita harus melihat dengan mata batin. Jadi kita tidak langsung menghukumi seseorang dengan ya tadi sudut pandang yang jelek. Sudut pandang yang
jelek. Wa qismun sahha nadhiruha lakinnaha masdudah li dha'fi nadhiriha li maradin asabahu wa fahiya taqirru bin nuri lakinnaha la taqwa ala musyahadatihi. Ada yang kedua, katanya satu kelompok yang mata batinnya sesungguhnya sehat, lakinnaha masdudah, hanya saja tersumbat, ada gangguan sedikit, li dha'fi nadhiriha, karena kemampuan untuk melihat akan mata batinnya itu lemah, jarang dipakai. Tadi saya bilang ya, kayak kita ini jarang dipakai, seringnya menggunakannya cuma mata zahir ketika melihat fenomena di sekitar kita. Ada orang baik gitu ya, ada orang jahat, kadang-kadang ada orang jelek perilakunya, ada orang baik perilakunya. Itu kita kadang-kadang cuma ngelihatnya pakai mata zahir ya. Kenapa? Ya karena mata batinnya itu tersumbat, jarang dipakai. Fahiya taqirru bin nur lakinnaha la taqwa ala musyahadatihi. Sesungguhnya mata batinnya itu ada, tapi tadi tidak kuat untuk bisa melihat pesan-pesan yang terdalam dari apa yang dilihat oleh mata zahirnya. Wala tashhadu qurbahu minha wala bu'dahu anha, dan dia tidak bisa menyaksikan akan kedekatan apa yang dilihat maupun jauh. Dibilang jauh enggak, apa enggak, biasa-biasa aja, jelek-jelek udah gitu doang. Lah ini katanya wahya li'ammatil muslimin, lah ini adalah umumnya dimiliki oleh kita-kita ini, Pak. Kita-kita inilah ya, kita-kita ini kalau melihat ya perempuan cantik, kita cuman pakai mata zahir. Yang ada yang terlihat mau kawin, apalagi ditawarin ya, mau kawin. Tapi kalau mata batin melihat perempuan cantik atau laki-laki ganteng, yang ada bukan mau kawin, tapi yang terlihat oleh batinnya adalah mukawin. Beda itu, mukawin sama mau kawin lain. Kalau mau kawin bahasa orang Tebet sini, kalau mukawin itu bahasa Arab. Al-mukawwinu, Allah yang menciptakannya. Ada perempuan ngelihat laki-laki ganteng, ada laki-laki ngelihat perempuan cantik. Itu kalau yang dipakai cuman mata zahir, yang ada mau kawin. Ini supaya gampang aja ngingetnya gitu, nginget. Tapi kalau yang biasa menggunakan mata batin, melihat laki-laki ganteng, perempuan cakep, yang ada yang terlihat adalah mukawwin. Mukawwin adalah isim fa'il dari fi'il madhi kawwana yukawwinu fahuwa mukawwin. Mukawwin artinya zat yang menciptakan, yang mengadakan perempuan cantik itu dan laki-laki ganteng. Makanya ada orang yang ngeliatin perempuan cakep, kalau dengan basirahnya dan betul-betul itu, walaupun dipandengin satu zaman sambil baca subhanallah, dia nggak dapat dosa, dapatnya pahala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia yang terbayang zat yang menciptakannya.
Akhirnya terlihat keindahan jamaliyahnya Allah. Kalau kita kan enggak, ngelihat perempuan cakep, mulut kita bilang buset, 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 buset. Ada orang cakep kayak begitu, hidungnya, putihnya, mulusnya. Nah, yang dipakai mata apa namanya? Iya. Kalau guru saya orang Jawa bilangnya model dapurmu ngono kuwi. Orang Jawa bilang dapurmu itu model lo kayak. Yang lihat perempuan cakep, laki-laki ganteng ya gitu, terkagum-kagum. Nah, coba ada orang itu ya, ada calon gubernur, ada calon bupati, ada calon presiden, ganteng itu, ibu-ibu yang dipilih, gue milih dia, kenapa ganteng kata gitu, kenapa namanya ganteng, udah yang dipakai cuman mata zahir, cakep gitu. Kan gitu kan. Ya iya. Tapi kalau yang dipakai basirah ya begitu. Makanya tadi kadang-kadang kalau kita ngaji fikih sama ngaji tasawuf suka beda. Kalau misalnya sudut pandang fikih, bagaimana hukumnya ada laki-laki ngelihat perempuan cakep dipelototin 10 menit atau bahkan 1 jam di depannya, pasti fikih bilang dosa. Karena memang itu sudut pandangnya, sudut pandang apa namanya? Mata zahir. Perempuan cakep lu liatin. Ya dosa, ya enggak salah. Ya. Karena memang fikih ketika hukum itu disampaikan li'ammah atau lil ammah untuk orang awam, ya enggak salah. Tapi nanti buat orang-orang tertentu yang tadi memang kemampuan menangkapnya itu adalah menggunakan basirah, ya lain lagi. Ya ini nggak bisa ditiru, Pak. Biasanya orang-orang yang arif itu nggak bisa ditiru. Yang dulu saya bilang ada seorang terkenal al-arif ya, namanya Gusmi di Ploso itu. Ya kan kumpulnya itu justru di klub-klub malam, di tempat-tempat orang yang lagi, kalau bahasa kita dugem di duduknya. Tapi ntar habis kumpul gitu malam di tempat kayak gitu, besok ini paginya Gusmi kumpul di Dzikrul Ghafilin, zikir sama orang-orang zikir. Terkenal itu sampai sekarang ya di pelosok. Ada orang begitu tuh, bisa. Kita mau ngikutin langsung nggak kuat, Pak. Ini coba nih Bapak nih, habis sekarang sarungan habis sembahyang subuh kumpul sama artis yang pakainya pendek-pendek, pahanya mulus-mulus, ya bajunya itu belahannya kelihatan. Saya kok kayaknya nggak yakin kalau model-model bapak-bapak kumpul begitu kuat itu. Masih belum yakin, saya sendiri aja mungkin nggak kuat gitu. Betul nggak kira-kira? Ini habis kayak begini ini terus kumpul gitu. Sama yang kayak gitu-gitu, kuat nggak kira-kira? Kira-kira yang keluar tuh dari mulutnya subhanallah apa buset? Subhanallah apa buset kira-kira? Buset dah, gua nggak kuat ini kayak gitu. Nah, kalau orang-orang kayak gitu yang dilatih memang, ini nggak ngelihat apa-apa. Yang terlihat hanya Allah, dirinya apa nggak ada. Dan itu pernah ada seorang kiai muda waktu itu bilang pada Gusmi, "Bok, saya diajari ilmunya, belum kuat kamu," katanya. Ini kisah nyata ya. Dan beliaunya masih hidup ini, kiainya yang dulu masih muda, zaman Gusmi sudah terkenal gitu, kiai ini masih muda. Sekarang udah sepuh kiainya. Ya sudah 70-an. Ini peristiwanya kan sekitar tahun 80-an, artinya 20 tahun yang lalu. Nah, kiainya ini sekarang sudah 70, berarti beliau waktu itu sekitar berapa? 30-an. Oleh Gusmi diajak masuk ke dalam kamar, dia di hotel gitu. Maaf, disuruh masuk perempuan yang pakaiannya begitulah kira-kira gitu.
umumnya kalau di tempat-tempat gitu. Begitu masuk, maaf nih, Gusmi itu pegang barangnya Kiai yang waktu itu masih muda, dipegang. Maaf, barangnya berdiri. Kalau lu masih begini, katanya mau ngelihat. Berarti adapun ketika maaf dia punya barang berdiri, syahwat berarti kan? Nah, syahwat itu muncul karena yang dilihat mata zahir. Itu aja ukurannya dah yang paling gampang. Begitu bangun, lu mata zahir yang lu pakai gitu. Belum bisa. Lah artinya beliau ini sudah tidak ada rasa. Melihat kayak gitu nggak ada rasa. Karena yang ada melihat keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita kenapa nggak bisa? Jarang dipakai dan tidak mau dilatih. Nah, kalau kira pakai, kita latih, diangen-angen, ya itu akan terlihat lama-lama keindahan dan kebesaran Allah. Sementara orang yang ahli ma'rifat, karena sering dipakai, dilatih, ada exercise gitu, latihan, bisa. Maka itulah kemudian ada seorang ulama dalam satu syairnya mengatakan begini, Qulubul arifina laha uyunun tara ma la yura linnadhirina. Qulubul arifina laha uyunun tara ma la yura linnadhirina. Qulubul arifina, hatinya orang yang ahli ma'rifat itu, laha uyunun, hati mereka punya mata, namanya mata hati. Mata hati bahasa Arabnya tadi apa? Basirah. Orang arif itu hatinya punya mata, namanya mata hati. Tara, mata hati mereka bisa melihat ma la yura, yang tidak bisa dilihat, linnadirina, oleh orang yang melihatnya hanya pakai mata zahir. Itu kira-kira gitu. Orang awam yang melihatnya pakai mata zahir, orang arif melihatnya pakai mata batin. Maka kadang-kadang ada orang ahli ma'rifat melihat ada orang nih Pak, sekarang dia sedang ahli maksiat sekarang, tapi karena oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersangkutan dikasih kemampuan melihat dengan mata batin, itu dia menyayangi dan menghormati. Kenapa? Sebab orang itu ya, dia bisa melihat sesungguhnya melakukan kemaksiatan itu karena keterpaksaan, bukan karena keinginan. Dan dia bisa melihat bahwa orang yang ahli maksiat itu satu ketika akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak memusuhi. Nah begitu susah kan ya, kita masih melihatnya pakai mata dohir, terus ngelihat orang kalau udah benci ngelihat apa kan gitu. Nah, wa qismun wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin. Barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma inna asbahna wa amsayna wa bika nahya wa bika namut. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal yawm wa khairi ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm
وشر ما فيه. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفق أهلنا، قرابات لنا في ديننا، مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نقض بالخير ونقفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الآل المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن عصاك ولا تجعل من عصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. من خالف